Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwani fillah, asyhadu. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita kembali setelah kita tertidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah sebelumnya kita meninggal, yaitu tidur. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Bangun tidur itu nikmat yang besar. Tidak semua orang yang tidur bisa bangun. Tidak semua orang yang tidur bisa bangun. Ada yang masih tidur, ada juga yang bablas memang tidur selama-lamanya. Ikhwani fillah, sadaqallah, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Orang yang ditetapkan meninggal oleh Allah ditahan nyawanya, dan orang yang tidak ditetapkan meninggal, nyawanya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai batas yang ditentukan. Ikhwan fillah, sadaqallah. Jadi ucapkanlah itu ketika bangun tidur, ucapkanlah itu, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua orang juga ketika bangun tidur mengucapkan itu. Bangun tidur malah ngerokok gitu kan. Bangun tidur malah nonton, buka WhatsApp dan lain sebagainya. Harusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fillah, sadaqallah. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir juz 29 surah Al-Qalam ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ikhwani wasallallahu. Orang-orang kafir, waddu ay al-musyrikun, yaitu orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, mereka menginginkan agar Nabi Muhammad SAW bersikap lunak kepada kekafiran mereka. Lau tudhinu fayudhinun. Ada yang kau bersikap lunak, mudahana, dalam istilah syar'inya dalam mudahana, fayudhinun, maka mereka juga akan bersikap lunak. Ikhwani fillah, sadaqallah. Saat itu orang-orang kafir Quraisy menginginkan agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya, atau minimal dakwahnya bisa ditawar gitu. Dakwah Nabi Muhammad saat itu bisa ditawar. Mereka datang baik-baik kepada Nabi Muhammad SAW, bersikap lunak kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, na'budu ilahaka yauman wa ta'budu alihatana yauman. Wahai Muhammad, na'budu ilahaka yauman. Kami datang ke sini, kata mereka orang-orang kafir Quraisy, kami datang ke sini, na'budu ilahaka yaum. Kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yauman, sehari. Tapi syaratnya wa ta'budu alihatana yauman. Tapi kamu juga harus menyembah Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami sehari. Ini mudahana itu adalah tarkuddin li ajli dunia. Mudahana itu tarkuddin li ajli dunia, meninggalkan agama untuk dunia, mengorbankan agama untuk dunia. Jadi agama dikorbankan, harusnya agama dipertahankan. Agama ini kan mahal. Ikhwan asyadakumullah. Dunia ini nol semuanya. Kesehatan nol, jabatan nol, kedudukan nol, anak istri nol, gaji itu nol, rumah itu nol, semuanya. Tapi yang namanya hidayah agama itu berangka, ada angkanya. Andaikan kita ini punya agama Islam, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian kita punya kesehatan, tuh nambah tuh. Angka 1 ditambah kesehatan jadi 10. Kemudian ditambah lagi kekayaan jadi 100, tambah kedudukan jadi 1000, tambah anak istri 100.000, sejuta dan seterusnya. Nah, ikhwan asyhadakumullah, mudahana. Mudahana itu apa? Mengorbankan agama. Agama dikorbankan, akidah dikorbankan, keimanan dikorbankan untuk dunia. Waddu law tudhinu fayudhinun. Allah Subhanahu bocorkan makar orang kafir untuk apa? Untuk menggelincirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tuti'il mukadzibin, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan taati orang-orang yang mukadzibin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun, mereka ingin, ikhwan fillah, ingin agar engkau bersikap lunak, mereka pun lunak. Kami akan nyembah Tuhanmu sehari, tapi kau juga harus nyembah Tuhan kami, berhala-berhala kami sehari. Ikhwan fillah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah menolak mudahana. Menolak mudahana dari siapa? Dari Usamah bin Zaid. Suatu ketika ada al-mar'ah al-makhzumiyah, yaitu wanita Makhzumi yang sarakot, dia mencuri. Dia mencuri. Jadi ada wanita terpandang, ya, wanita terpandang, orang terpandang. Mungkin dia adalah seorang pejabat gitu. Terpandang, wanita terpandang mencuri. Ketahuan mencuri, kemudian hukumannya dipotong tangan saat itu. Lalu ikhwan fillah, orang-orang ketika itu datang kepada dia, mencari kira-kira siapa yang bisa membantunya agar tidak jadi dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicarilah di antara orang yang dicintai Nabi, Habibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah orang yang termasuk orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Usamah bin Zaid karena Usamah bin Zaid ingin apa? Ingin merubah ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pencuri. Fa khatiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkhutbah, kemudian beliau bersabda, "Innama ahlakal ladina kanu min qablikum." Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian, innahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqu fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had. Wa aimullah law anna Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Rahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ketika orang asyarif, yaitu orang yang mulia, orang yang terpandang, orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, kemudian dia mencuri. Dia punya kedudukan, mencuri, kemudian taraku, dibiarkan. Punya kesalahan dibiarin. Karena dia apa? Dia adalah orang apa? Orang yang mulia, punya kedudukan. Wa idza saraqu fihim ad-dha'if. Kata Nabi, yang menghancurkan umat terdahulu adalah ketika yang mencuri itu adalah orang yang lemah. Dia enggak punya kedudukan apa-apa, aqamu 'alaihil had. Baru ditegakkan hukuman. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, andaikan Fatimah bintu Muhammad, anak Muhammad itu anakku sendiri, putriku sendiri mencuri, laqata'tu yadaha, maka akan aku potong tangannya. Ikhwan fillah sadaqallahu. Jadi mudahana ini sifat orang munafik. Mudahana itu sifat orang munafik. Ada kebalikan mudahana adalah mudarah. Mudarah ini kebalikan dari mudahana. Kalau mudarah ini sifat orang beriman. Jadi mudahana itu bersikap lembut, kalau mudahana ini bersikap lembut kepada orang yang salah, kemudian tapi membiarkan kesalahannya, itu mudahana. Atau menolong orang zalim, itu mudahana. Itu menolong orang yang salah, itu mudahana. Menolong orang zalim itu mudahana. Ditolong orang yang zalim, padahal zalim nih, dia zalim tapi ditolong. Bahkan yang terzalimi malah kalah, yang terzalimi malah tak tertolong. Karena dia khawatir dunianya hilang, akhirnya ditolong orang zalim ini. Itu mudahana. Kalau mudarah itu apa? Mudarah ini dia mengorbankan dunia. Dunia dia dikorbankan. Badlud dunya li ajli din. Badlud dunia dia dikorbankan. Untuk apa? Untuk kepentingan agama. Tak apa-apa dia ini dikorbankan untuk kepentingan agama. Seperti ikhwan fillah sadaqallahu,
Ada yang mencontohkan begini, mudaroh sama mudahana itu begini. Ada seseorang di tubuhnya ada penyakit, di kakinya misalnya ada nanah ini ganas gitu, nanah ini ganas. Lalu sikap mudahana itu gimana? Oh ini nggak apa-apa ini, padahal ganas tuh, ada nanahnya banyak, ini nggak apa-apa, ini no problem, ya. Ini fine aja, nggak apa-apa, malah ditutup, ya, ditutup pakai kain kasar. Di dalamnya masih ada nanah, dibiarkan nanahnya itu, bukannya sembuh malah tambah menjadi jadi, bukannya hilang penyakitnya itu malah menjadi jadi. Membiarkan orang itu dalam penyakit, membiarkan seseorang dalam kesesatan, itu mudahana. Membiarkan orang dalam kesalahan, dibiarin aja dalam kesalahan. Kalau mudaroh itu gimana ikhwan? Mengorbankan dirinya. Ada orang tadi sakitnya di kakinya ada nanah gitu, di kakinya ada nanah, datang ke orang itu, lalu dengan baik disebutkan ini nanah, ini berbahaya gitu ya, coba saya keluarkan pelan-pelan, meskipun dia dipukul-pukul, meskipun itu dipukul-pukul, tapi dia terus melanjutkan untuk apa? Untuk membersihkan nanahnya itu, dipukul-pukul karena orang itu kesakitan, dipukul-pukul. Dia mengorbankan dirinya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tangannya kotor untuk membersihkan nanah-nanah itu, ikhwan fillah. Tapi apa ikhwan fillah? Dia ingin agar orang itu sembuh. Dibersihkan nanahnya, kemudian dimasukkan obat, diperban, sehingga apa? Akhirnya sembuh, akhirnya sehat. Sifat orang beriman itu mudaroh, mengorbankan dunia dia untuk akhirat. Rasulullah seperti itu, ikhwan fillah, mengorbankan duniawi beliau untuk akhirat, untuk agama. Dicaci, dimaki, tapi dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, perintah Allah Subhanahu wa taala, menolak keburukan dengan kebaikan. Yang bisa menghentikan keburukan adalah kebaikan. Yang bisa menghentikan kejahatan adalah kebaikan-kebaikan. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, meskipun dirinya ini terkorbankan. Itu mudarah. Ya, kita mengorbankan, meluangkan waktu kita untuk mendakwahi seseorang, karena cita-cita orang beriman itu adalah agar orang lain dapat hidayah gitu. Cita-cita orang beriman itu agar orang lain mendapatkan hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah mudaroh dulu 13 tahun. Nabi Muhammad SAW di kota Makkah tawaf di Baitullah. Di depan Baitullah itu berhala 360, ada 360 berhala. Rasulullah SAW bersikap mudarah ketika itu. Rasul mengingatkan dengan lisannya saja. Rasul mengingatkan dengan lisannya, tapi Rasulullah SAW tidak bisa menghilangkan kemungkaran dengan tangannya ketika itu, karena umat Islam saat itu masih sedikit. Tapi ikhwan fillah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kaum muslimin ketika itu, ketika Fathul Makkah, Rasulullah SAW menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Darabuha, sambil menukil firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah ja'al haqqu, kebenaran dah datang, wa zahaqal batil, kebatilan akan hancur. Innal batila kana zahuqa, kebatilan pasti lenyap. Kebenaran pasti menang, kebatilan pasti lenyap. Ikhwan fillah. Kemudian di antara salah satu akidah kita umat Islam adalah Rasulullah SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kelompok, maka dia seperti kelompok itu. Tasyabuh ini dilarang. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa menyelisihi orang-orang kafir, menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Khaliful Yahud wan Nasara, kata Nabi, selisihilah orang Yahudi dan orang Nasrani, harus diselisih, harus beda kita dengan Yahudi sama Nasrani, jangan sama. Dalam masalah-masalah kecil aja Nabi Muhammad ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Pernah ketika sampai di Madinah, orang-orang Yahudi pada puasa
pada puasa Asyura. Ya. Nabi Muhammad ketika itu kenapa bertanya kepada mereka, ini hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hada yaumun azim, ini hari yang besar di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Wa aghraqallahu fir'auna wa junudah. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun dan tentaranya. Kemudian Nabi Musa berpuasa di tanggal itu sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami juga berpuasa, kata orang Yahudi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Kemudian ikhwan fillah, andaikan aku hidup sampai tahun depan, la asumanna tasi'. Andaikan aku hidup sampai tahun depan, aku mau berpuasa juga di tanggal 9. Jadi orang Yahudi puasa tanggal 10, Nabi Muhammad puasa tanggal 10 dan juga tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita pun sebagai umat Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Ya, tidak boleh kita mengucapkan selamat Natal karena itu adalah akidah mereka. Akidahnya orang-orang Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kan ditawarkan oleh orang Yahudi. Na'budu ilahaka yauman wa ta'budu alihatana yauman. Tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun firman Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Islam ini ikhwani wasaddakumullah, jangan sampai kita umat Islam ya enggak bangga dengan agama kita sendiri. Agama kita ini azim. Agama Islam itu adalah kehidupan. Kenapa? Ikhwani wasaddakumullah, karena Islam itu adalah ruh. Agama Islam itu adalah kekuatan. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ada akidah. Agama Islam itu keindahan. Kenapa? Karena ada akhlak. Agama Islam itu keselamatan. Kenapa? Karena ada cinta. Maka kita katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Ini toleransi, ini namanya. Ini toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ikhwan fillah sadaqallahu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya musibah yang besar ini. La tattabi'anna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian nanti akan mengikuti jejak ya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Andaikan mereka masuk lubang dob, binatang dob, lubangnya kecil, kemudian becek, bau, la dakhaltumuha. Andaikan mereka orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang kecil itu, kalian akan masuk juga, la dakhaltumuha. Banyak yang tasyabbuh, banyak yang menyerupai dengan orang-orang kafir. Ikhwani fillah sadaqallahu. Tasyabbuh itu dilarang dengan apa? Dengan sesuatu kekhususan mereka, kekhususan di luar Islam, dilarang. Ini sudah ijma kesepakatan para ulama, tidak boleh kita mengucapkan apa? Selamat Natal kepada selain Islam. Ya. Ikhwani fillah sadaqallahu. Maka salah satu di antara hal yang harus kita jaga adalah agama kita. Kita harus istiqomah. Mahal banget istiqomah itu. Istiqomah hati yang pertama yang kita jaga agar kita tetap mengesahkan Allah, agar kita tetap takut kepada Allah, agar kita tetap hanya bertawakal kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, alhamdulillah tadi ada himbauan dari kepolisian ya, untuk tidak rame-rame gitu ya, untuk tidak menyalakan kembang api, untuk tidak rame-rame merayakan apa tadi tahun baru dan Natalan ya. Kita ikuti aturan itu
ya, kita ikuti aturan itu. Dan kita juga punya ketentuan umat Islam, tidak boleh kita tuh mengucapkan apa, selamat Natal kepada orang-orang selain kita. Ikhwani fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kaum muslimin, karena agama ini adalah sangat mahal sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari-cari agama di luar Islam, maka enggak akan diterima dan dia akan rugi di akhirat. Rugi serugi-ruginya di akhirat. Ikhwan fillah, wahai umat Islam, banggalah dengan akidahmu. Jangan suka ikut-ikutan. Kata Nabi, la takunu imma'ah. Jangan menjadi orang yang suka ikut-ikutan. Kemana angin berhembus, ke situ dia. Orang-orang baik dia ikut baik, orang-orang buruk ikut buruk pula. La takunu imma'ah. In ahsanan nas ahsanna wa in zalamu zalamna. Kalau orang baik ke masjid, saya ke masjid juga. Orang baca Quran, saya baca Quran juga. Orang sedekah, saya sedekah juga. Ketika orang korupsi, saya ikut korupsi juga. Orang jahat, saya ikut jahat juga. Orang zalim, saya ikut zalim juga. Orang mengucapkan selamat Natal, orang Islam ikut-ikutan juga. Jangan. Walakin wattinu anfusakum, kata Nabi, kalian harus punya prinsip. Kalian harus punya prinsip. Walakin wattinu anfusakum. In ahsanan nas, ketika orang-orang baik, kalian harus berbuat baik. Wa in zalamu fala tadzalamu, ketika mereka berbuat buruk, kalian jangan ikut-ikutan berbuat buruk. Ikhwan fillah, ini kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.